kasih dan karunia Tuhan menyertai kita senantiasa. Halo Sobat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Salam literasi, ayo membaca. Jangan takut ya, belajar itu menyenangkan. Saat ini sebelum BCC kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Tuti Setiawati dari SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, mengampu mata pelajaran kimia. PJJ saat ini dengan kompetensi dasar 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi pada reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia, dengan tujuan supaya siswa dapat menjelaskan dan dapat membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk memahami jenis-jenis reaksi, kita demonstrasi terlebih dahulu. Yang pertama, pembakaran ranting. Ternyata sudah diketahui ya, keadaan atau suhu sekitarnya menjadi naik. Demonstrasi yang kedua yaitu reaksi antara asam klorida dengan pita magnesium. Yang pertama, kita ukur suhu asam klorida. Suhu awal asam klorida sebesar 28 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan pita magnesiumnya. Terjadi reaksi, terjadi gelembung-gelembung gas. Kita lihat suhunya. Beker gas terasa hangat, suhu larutan sampai 42 derajat Celcius. Berdasarkan demonstrasi pembakaran tadi, bisa dituliskan reaksi kimianya. Dahal yaitu senyawa karbon yang tersusun dari CeHYOZ dibakar, direaksikan dan oksigen, maka kalau pembakaran sempurna akan dihasilkan CO2 dan H2O. Tadi di dalam pembakaran karbon lingkungan sekitar terasa panas, jadi delta H-nya sebesar negatif. Kita misalkan negatif X kilokalori. Pada demonstrasi reaksi hidrogen klorida dengan magnesium, maka akan dihasilkan magnesium klorida dan gas hidrogennya, di mana pita magnesium dan hidrogen klorida merupakan sistem, sedangkan udara di sekitarnya dan beker gasnya merupakan lingkungan. Suhu awal hidrogen klorida 28 derajat Celcius. Setelah bereaksi, suhunya menjadi 42 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan suhu. Maka waktu reaksi terjadi pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kandungan entalpinya, kandungan kalornya dari sistem berkurang, sehingga entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir reaksi. Pita magnesium dan asam kloridanya disebut sistem, sedangkan lingkungannya yaitu udara sekitar dan beker gasnya. Waktu reaksi akan timbul gelembung-gelembung, yaitu gelembung gas hidrogen. Suhu awal dari sistem yaitu
magnesium dan hidrogen klorida adalah 28 derajat Celcius. Kemudian setelah terjadi reaksi, suhu naik menjadi 42 derajat Celcius. Maka pada waktu reaksi dibebaskan kalor dari sistem ke lingkungannya. Karena dibebaskan kalor berarti kandungan kalor dari sistem berkurang atau entalpinya sebelum reaksi, keadaan awal lebih besar daripada setelah reaksi. Entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir. Padahal kita tahu bahwa perubahan entalpi atau delta H itu H akhir dikurangi H awal. Karena H awal lebih besar daripada H akhir, maka nanti nilai dari delta H-nya bernilai negatif. Delta H kurang dari 0. Nah, keadaan seperti inilah yang disebut reaksi eksotermik. Jadi, contoh dari pembakaran dan reaksi asam klorida dan pita magnesium adalah contoh dari reaksi eksotermik. Demonstrasi selanjutnya yaitu pembekuan air. Langkah yang pertama, air sebanyak 100 ml kita ukur suhunya. Suhu air sebesar 28 derajat Celcius. Sekarang sudah kita bisa lihat percobaannya, airnya sudah membeku. Kita lihat suhunya 3 derajat Celcius. Demonstrasi selanjutnya yaitu reaksi antara barium hidroksida oktahidrat dengan amonium klorida. Barium hidroksida oktahidrat kita masukkan dalam tabung reaksi. Kita ukur suhu awalnya. Suhu awal 28 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan amonium kloridanya. Tabung terasa dingin. Lebih dingin, ternyata suhunya 21 derajat Celcius. Air dari fase cair liquid berubah menjadi air pada fase padat. Suhu awal air 28 derajat Celcius, kemudian suhu air waktu membeku 3 derajat Celcius. Jadi di sini terjadi penurunan suhu. Demonstrasi berikutnya yaitu antara barium hidroksida oktahidrat dengan amonium klorida. Waktu demonstrasi kita tahu bahwa barium hidroksidanya suhunya 28 derajat Celcius. Berarti sistemnya barium hidroksida dan amonium klorida. Kemudian lingkungannya udara sekitar dan tabung reaksi. Ketika reaksi berlangsung, suhunya terjadi penurunan, yaitu menjadi 21 derajat Celcius. Suhu akan kembali menjadi 28 derajat Celcius setelah reaksi selesai. Reaksi dalam keadaan selesai kembali ke suhu awal. Jadi, waktu terjadi reaksi diperlukan kalor atau sistem penyerap kalor dari lingkungan, yaitu energi dalam bentuk panas. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari penurunan suhu tadi yang terjadi dari 28 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius. Penurunan suhu terjadi karena energi panas lingkungan diserap oleh sistem. Maka kandungan kalor sistem bertambah atau entalpi sebelum reaksi, keadaan awal lebih kecil daripada setelah reaksi atau keadaan akhir, sehingga H awal lebih kecil daripada H akhir.
delta H atau perubahan entalpi adalah entalpi akhir dikurangi entalpi awal. Kalau akhirnya lebih besar daripada awal, maka nanti akan didapatkan nilai positif. Delta H-nya lebih besar daripada 0. Reaksi yang seperti inilah yang disebut reaksi endoterm. Jadi, contoh dua demonstrasi tadi yaitu yang pertama pembekuan air dan yang kedua reaksi barium hidroksida oktahidrat dengan amonium klorida adalah contoh reaksi endoterm. Diagram tingkat energi dari perubahan entalpi. Kita membuat sumbu X dan sumbu Y-nya, di mana sumbu Y-nya merupakan entalpi. Lalu kita gambarkan untuk reaksi eksoterm itu entalpi awal lebih tinggi, Mg plus HCl-nya entalpi awal lebih tinggi daripada MgCl2 dan N2 entalpi akhirnya, sehingga delta H-nya turun berubah dari yang besar ke yang kecil sehingga delta H-nya negatif. Inilah diagram tingkat energi dari reaksi eksoterm. Sedangkan untuk yang reaksi endoterm, sumbu Y-nya entalpi, penggambaran dari reaksi endoterm, pada keadaan awal atau awal reaksi, barium hidroksida oktahidrat direaksikan dengan amonium klorida, entalpinya lebih kecil daripada hasil akhirnya atau hasil reaksi BaCl2, NH3 atau gas amonia dan airnya. Entalpi hasil reaksi lebih tinggi daripada entalpi awal, sehingga delta H-nya berubah naik. Delta H sebesar positif. Diagram energi untuk reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Maka diagram reaksinya, diagram energinya bisa kita perlihatkan seperti ini. Barium hidroksida direaksikan dengan amonium klorida, energinya di bawah. Kemudian untuk terjadi reaksi harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan supaya terjadi reaksi. Setelah melampaui energi aktivasinya, maka terjadi reaksi yaitu terbentuk barium klorida dan gas amonia serta airnya. Nah, posisinya energi tingkat energinya di sini, sehingga ada beda sekian sebanyak ini. Dari awal berubah menjadi sekian. Nah, inilah sekian inilah yang merupakan kalor yang diserap selama reaksi. Kemudian untuk diagram energi reaksi eksoterm, reaksi yang melepas kalor, di mana energi awal reaksi itu dalam keadaan tinggi. H, kandungan kalornya awal reaksi tinggi. Kemudian terjadi memiliki energi aktivasi, energi minimum yang harus dimiliki supaya terjadi reaksi. Kemudian terjadi reaksi menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogennya. Keadaan energinya di bawah, sehingga terjadi perubahan dari kandungan energi di atas menjadi perubahan sekian. Nah, kalor yang sebanyak inilah kalor yang dilepas selama reaksi. Maka pada reaksi eksoterm melepaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm menyerap kalor. Perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm dilihat dari yang pertama yaitu kalornya. Nanti kalau reaksi eksoterm itu dibebaskan kalor atau dilepaskan kalor. Sedangkan kalau reaksi endoterm itu diperlukan kalor atau serap kalor. Kemudian yang kedua yaitu suhu sistem. Kalau reaksi eksoterm suhu sistemnya naik, sedangkan endoterm suhu sistemnya turun. Untuk perpindahan kalor yang nomor 3, nanti kalau reaksi eksoterm dari sistem berpindah ke lingkungan, sedangkan yang endoterm dari lingkungan berubah ke sistem. Kemudian untuk entalpi sistemnya, karena terjadi perubahan, maka reaksi eksoterm entalpi sistemnya berkurang,
maka nanti tandanya negatif. Sedangkan kalau reaksi endoterm bertambah, maka nanti tandanya positif. Sedangkan kalau dilihat dari T-nya, kalornya nanti kebalikannya. Kalau yang eksoterm berarti kalornya nanti tandanya plus, sedangkan yang endoterm negatif. Demikian 6 perbedaan dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Demikian 6 tadi eksoterm dan endoterm. Sekarang coba dikerjakan soal ini ya. Kalau ke dalam ruang tertutup dan tekanan tetap direaksikan larutan asam klorida dengan keping kuala. Ternyata suhu sistem berubah dari 28 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Nah, dari fakta tersebut coba dikerjakan. Yang A, tunjukkan mana yang menjadi sistem dan lingkungannya. Yang B, termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Yang C, buatlah diagram tingkat energinya. Untuk menjawabnya, kita lihat reaksinya. Hidrogen klorida, asam klorida direaksikan dengan keping kuala kalsium karbonat. Nanti menghasilkan kalsium klorida dan air serta gas karbon dioksida. Karena suhunya naik, berarti delta H-nya entalpinya berkurang. Jadi delta H sama dengan negatif min kilokalori. Nah, maka jawaban dari A, sistemnya yang mana? Sistemnya adalah HCl dan CaCO3. Kemudian yang menjadi lingkungannya siapa? Lingkungannya adalah padah tertutup dan udara di sekitarnya. Kemudian masuk reaksi eksoterm atau endoterm, karena suhunya naik berarti termasuk reaksi eksoterm. Yang C, untuk diagram tingkat energinya kita menggambarkan diagram dari entalpinya, di mana HCl dan CaCO3 nanti tingkat energinya lebih tinggi, kemudian turun, maka delta H-nya berkurang sehingga delta H-nya negatif X. Demikianlah PJJ kita saat ini. Salam literasi, ayo membaca. Jangan gabut ya. Belajar itu menyenangkan.